Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangkit dan bercahayalah. Senang hari ini kita bisa berjumpa lagi dan saya akan mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Tetapi saya akan mengajak kita khusus untuk kali ini membaca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18 saja. Ayat seterusnya saudara bisa membaca sendiri di rumah saudara. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat setiap kita. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengerjakan keselamatan buat setiap kita dengan sempurna. Dan ini kabar baiknya buat setiap kita bahwa keselamatan yang Tuhan siapkan buat setiap kita terima dengan iman oleh kasih karunia-Nya, oleh anugerah-Nya. Iman yang kita miliki kepada Yesus Kristus, kepada korban Yesus di atas kayu salib itu menyelamatkan kita. Nah, setelah kita mendapatkan keselamatan, hasil dari iman kita, maka ada hal yang lain yang harus kita kerjakan. Jadi apa yang Yakobus sampaikan buat kita hari ini dalam pembacaan kita, ingin menegaskan buat setiap kita bahwa saudara memiliki iman yang sudah menyelamatkan saudara, tetapi iman kita tidak boleh berhenti cuma sampai di sana. Iman kita harus terus menghasilkan hal-hal yang baru, hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Artinya begini, bahwa iman yang kita miliki hari ini harus menghasilkan buah. Dan buah-buah yang dihasilkan oleh iman kita itulah yang membuat iman kita hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan kita cuma ditentukan oleh iman kita kepada Yesus Kristus, kepada korban Yesus di atas kayu salib. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau iman kita bisa mempengaruhi masa depan kita, bisa mempengaruhi kekekalan kita, kita yang harusnya binasa, tetapi setelah kita percaya, kita beriman kepada Yesus, kita diselamatkan. Maka saya percaya begini, iman yang kita miliki hari ini juga harusnya bisa mengubah perilaku kita, bisa mengubah sikap kita. Akhirnya orang-orang yang mengatakan dirinya beriman harusnya mulai belajar menunjukkan iman itu lewat perbuatan-perbuatan baiknya. Sebab firman Tuhan katakan, iman kita kalau tidak disertai dengan perbuatan, kalau iman kita tidak tampak dari perbuatan-perbuatan baik kita, maka saya mau pastikan bahwa iman kita sedang mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita tidak mau mengalami kematian dari iman kita. Oleh sebab itu hari ini marilah kita terus belajar. Taati semua perintah Tuhan, lakukan kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita, supaya kita bisa menunjukkan iman kita. Orang di luar kita, orang di luar sana ingin melihat iman yang disertai dengan perbuatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Hanya oleh iman kami diselamatkan. Tetapi hari ini kami mengerti bahwa iman yang menyelamatkan kami itu harus kami tambahkan, harus disertai dengan buah-buah, yaitu melakukan semua pekerjaan baik. Kami berdoa hari ini Bapa, biar iman yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami itu boleh menghasilkan buah-buah yang baik, sehingga orang bisa melihat perbuatan baik dari iman yang kami miliki. Sehingga hari ini ketika kami menyebut diri kami bahwa kami adalah orang beriman, kami adalah orang percaya, maka orang-orang di sekitar kami bisa melihat iman kami dari perbuatan kami. Dan kami tahu ketika mereka melihat perbuatan kami yang baik, maka Bapa kami di surga akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami kasih karunia-Mu untuk terus menghidupi iman kami hari ini. Supaya iman kami bukan iman yang mati, tetapi iman yang hidup, yang disertai dengan perbuatan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa mengubah hidup setiap kami.
Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.